Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasi anak dan proses pembangunan bahasanya. Definisi dan konsep masing tentang anak menurut beberapa ahli pendidikan. Menurut Pestalozzi, berpandangan bahwa anak pada dasarnya memiliki pembawaan baik. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Menurut Rizal, berprinsip bahwa dalam mendidik anak, orang tua perlu memberi kebebasan pada anak agar mereka dapat berkembang secara alamiah. Menurut Froebel, memandang anak sebagai individu yang pada kodratnya bersifat baik. Sifat yang buruk timbul karena kurangnya pendidikan atau pengertian yang dimiliki oleh anak tersebut. Montessori menyatakan bahwa dalam perkembangan anak terdapat masa peka, suatu masa yang ditandai dengan begitu tertariknya anak terhadap suatu objek atau karakteristik tertentu, serta cenderung mengabaikan objek yang lainnya. Dua ahli psikologi yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky pada dasarnya paham konstruktivisme ini mempunyai asumsi bahwa anak adalah pembangunan pengetahuan yang aktif. Anak mengkonstruksi atau membangun pengetahuannya berdasarkan pengalamannya. Menurut Harlock 1980, secara umum, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus-menerus, dan dalam tempo perkembangan yang tertentu. Terus, bagaimana anak berkembang dan belajar? Ada 10 prinsip perkembangan yang akan digunakan sebagai acuan dalam mengetahui perkembangan anak. Prinsip pertama, perkembangan menyangkut perubahan. Tujuan perkembangan tersebut adalah realisasi diri atau pencapaian kemampuan bawaan. Prinsip kedua, perkembangan adalah bahwa perkembangan awal lebih penting dari perkembangan selanjutnya. Prinsip ketiga, perkembangan menekankan kenyataan bahwa perkembangan timbul dari interaksi kematangan dan belajar dengan kematangan yang menetapkan batas perkembangan. Prinsip yang keempat adalah pola perkembangan dapat diramalkan, walaupun pola yang dapat diramalkan ini dapat diperlambat atau dipercepat oleh kondisi lingkungan di masa pralahir dan pasca lahir. Prinsip kelima, perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang dapat diramalkan. Yang terpenting diantaranya adanya persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Perkembangan tersebut terjadi secara berkesinambungan, berbagai bidang berkembang dengan kecepatan yang berbeda dan terdapat korelasi dalam perkembangan. Prinsip keenam, bahwa perbedaan individu dalam perkembangan yang sebagian karena pengaruh bawaan dan sebagian karena kondisi lingkungan. Prinsip ketujuh, perkembangan adalah terdapat periode dalam pola perkembangan yang disebut pola pralahir, masa neonatus, masa bayi, masa kanak-kanak, awal, akhir masa kanak-kanak, dan masa puber. Prinsip yang kedelapan, adanya harapan sosial untuk setiap periode perkembangan. Harapan sosial ini berbentuk tugas perkembangan yang memungkinkan para orang tua atau guru mengetahui pada usia berapa anak-anak mampu menguasai berbagai pola perilaku yang diperlukan bagi penyesuaian yang baik. Prinsip kesembilan, bahwa setiap bidang perkembangan mengandung kemungkinan bahaya, baik fisik maupun psikologis yang dapat mengubah pola perkembangan. Prinsip ke-10, perkembangan adalah bahwa kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode dalam pola perkembangan. Definisi bermain menurut sebagian kecil para ahli. Menurut Piaget 1991, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Yang kedua, secara lebih umum dalam term psikologi, John Feynman dan dalam Utama Menanggar mendefinisikan bermain sebagai suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Menurut pendapat Elizabeth Harlock 1987, bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan,
yang ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Menurut Hughes 1999, seorang ahli perkembangan anak dalam bukunya Children, Play and Development mengatakan bermain merupakan hal yang berbeda dengan belajar dan bekerja. Suatu kegiatan yang disebut bermain harus ada 5 unsur, yaitu 1. Mempunyai tujuan, yaitu permainan itu sendiri untuk mendapat kepuasan. 2. Memilih dengan bebas dan atas kehendak sendiri, tidak ada yang menyuruh ataupun memaksa. Yang ketiga, menyenangkan dan dapat menikmati. Yang keempat, menghayal atau mengembangkan daya imajinatif dan kreativitas. Yang kelima, melakukan secara aktif dan sadar. DWP 2005. Yang kelima, Frederick Froebel menjelaskan bahwa konsep bermain merupakan proses belajar bagi anak usia dini. Anak diajak bermain di kebun, bermain dengan pimpinan, bernyanyi, pekerjaan tangan atau keterampilan bersosialisasi, berfantasi adalah merupakan proses belajar sambil kerja. Yang keenam, menurut Carl Buller dan Seng dan Seeger, bermain adalah kegiatan yang menimbulkan kenikmatan, dan kenikmatan itu menjadi rangsangan bagi perilaku lainnya. Yang ketujuh, menurut Andang Ismail, menuturkan bahwa permainan ada 2 pengertian. Pertama, permainan adalah sebuah aktivitas bermain yang murni, mencari kesenangan tanpa mencari menang atau kalah. Yang kedua, permainan diartikan sebagai aktivitas bermain. Yang kedelapan, menurut Kim Praswill dalam As-Adi Muhammad 2009 mengatakan bahwa definisi bermain adalah usaha olah diri, olah pikiran dan olah fisik yang sangat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan motivasi, kinerja, dan prestasi dalam melaksanakan tugas dan kepentingan organisasi dengan lebih baik. 9. Menurut Hans Deng dalam Andang Ismail 2009, bermain adalah bagian mutlak dari kehidupan anak dan permainan merupakan bagian integral dari proses pembentukan kepribadian anak. 10. Bermain menurut Mulyadi 2004 secara umum sering dikaitkan dengan kegiatan anak-anak yang dilakukan secara spontan. Terdapat 5 pengertian bermain: sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai intrinsik pada anak, tidak memiliki tujuan ekstrinsik, motivasinya lebih bersifat intrinsik. Yang ketiga, bersifat spontan dan sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan dan bebas dipilih oleh anak. Yang keempat, melibatkan peran aktif keikutsertaan anak. Yang kelima, memiliki hubungan sistematik yang khusus dengan sesuatu yang bukan bermain seperti kreativitas, pemecahan masalah, belajar bahasa, perkembangan sosial, dan sebagainya. Tahapan memahami sesuatu pada anak menurut Branner ada 3 tahap, yaitu 1. Tahap enaktif. Dalam tahap ini penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung terlihat dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. Yang kedua, tahap ikonik. Dalam tahap ini kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran internal, di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak. Yang ketiga, tahap simbolis. Dalam tahap ini bahasa adalah pola dasar simbolik. Anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Bagaimana anak TK dan SD belajar bahasa dalam implementasinya? Prinsip-prinsip dalam pemerolehan bahasa pada anak. 1. Berlangsung dalam situasi informal. Anak-anak belajar tanpa beban dan berlangsung di luar sekolah. Kedua, pemilikan bahasa tidak melalui pembelajaran formal di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah atau kursus. 3. Dilakukan tanpa sadar atau secara spontan. 4. Dialami langsung oleh anak dan terjadi dalam konteks berbahasa yang bermakna bagi anak. Ada beberapa teori tentang pemerolehan bahasa anak, yaitu 1. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti perilaku kebahasaan yang diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. B.F. Skinner adalah tokoh behaviorisme.
Dia menulis buku Verbal Behavior 1957 yang digunakan sebagai rujukan bagi pengikut aliran ini. Yang kedua, teori nativisme. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan atau genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama atau sesuatu yang universal dan memiliki pola perkembangan yang sama, dan lingkungan memiliki peran kecil dalam proses pematang bahasa. Kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang unik dari orang dewasa. Menurut aliran ini, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit, sehingga mustahil dapat dikuasai dalam waktu yang singkat melalui peniruan. Yang ketiga, teori kognitivisme. Munculnya teori ini dipelopori oleh Jean Piaget 1954 yang mengatakan bahwa bahasa itu salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kemampuan kognitif. Menurut teori ini, yang paling utama harus dicapai adalah perkembangan kognitif, barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa. Yang keempat, teori interaksionisme. Teori ini beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara input dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajar. Apa yang dapat kita lakukan untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa anak? 1. Perhatian dan motivasi. 2. Keaktifan. 3. Keterlibatan langsung atau berpengalaman. 4. Pengulangan. 5. Tantangan. 6. Balikan dan penguatan. 7. Perbedaan dan individual. Secara khusus, untuk memaksimalkan dan menumbuh subukan literasi pada anak menurut Bahrudin Mustafa 2014 adalah sebagai berikut. 1. Sediakan beragam artefak literasi untuk anak. 2. Demonstrasikan beragam kegiatan literasi dan libatkan anak untuk mengalaminya. 3. Demonstrasikan beragam peristiwa literasi dan libatkan anak-anak dalam peristiwa tersebut. 4. Demonstrasikan interaksi literasi dan libatkan anak-anak di dalamnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.